Pak ya. Ini Indonesia kita Bapak, sama saya Bapak ya. Untuk beribadah kita tidak ada personal. Untuk kita beribadah doang, ya Bapak ya. Kita beribadah, cukup beribadah doang. Tidak ada yang lain. Mau berdoa kita, karena ini mau Natal. Berdoa. Kita mau beribadah. Tidak melarang ibadah. Apa? Mau berdoa. Ibadah tidak ada. Ini. Allahu Akbar. Awas jangan itu. Allahu Akbar. Jangan itu. Jangan itu. Jangan ganggu Pak. Kan mau ibadah Pak, jangan kayak gitu. Sama-sama lah Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ada yang kekerasan, jangan ada yang kekerasan. Jangan ada yang kekerasan. Yesus, tulisan kita bahagia kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah diam. Ibu Jangan. Kenapa itu? Ibu ngapain pegang saya? Kami hanya ibadah. Kami mau beribadah. Lek, tahan emosi. Tahan. Sabar dulu. Ya. Tahan emosi, tahan. Gak boleh. Bapak aparat tolong. Bapak aparat tolong. Udah. Tahan. Bapak aparat tolong ya. Aparat polisi sama-sama. Tidak ada yang dilarang beribadah. Ayo. Beribadah. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yahweh dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana terjadi lagi tentang pelarangan ibadah, ya. Terjadi terus-terusan Bapak Ibu. Kita beribadah dilarang. Mereka teriak nama Tuhan. Bahkan kita mendapatkan kabar bahwa ada juga orang yang melakukan kekerasan di dalamnya. Bahkan mereka Bapak Ibu tidak sungkan-sungkan teriak nama Tuhan di saat mengganggu orang yang lagi beribadah. Membubarkan orang yang lagi beribadah. Melarang orang yang lagi beribadah. Sepertinya Bapak Ibu, mereka ini punya tugas khusus untuk mensweeping, untuk memeriksa, untuk melihat orang Kristen yang lagi beribadah. Ya. Mereka mensweeping semua tempat di mana ada orang Kristen beribadah. Mereka periksa semua orang Kristen yang lagi beribadah. Mereka lakukan razia besar-besaran terhadap orang Kristen beribadah. Di tempat mana orang Kristen beribadah, mereka akan hadir ke situ. Ya, mereka akan menanyakan izinnya. Kalau izinnya tidak ada, mereka larang Bapak Ibu. Bahkan kalau izinnya pun ada, mereka tidak sungkan-sungkan melarang orang yang lagi beribadah. Ini terjadi terus-terusan di bangsa dan negara kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman Bapak Ibu? Maka kalau kita melihat Alkitab saudaraku, di dalam kitab Maliaki 3 ayat 18, ya. Di situ sangat jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Artinya Bapak Ibu,
Orang benar dan orang fasik ini terus-terusan ada di tengah-tengah orang yang percaya. Mulai zaman dulu sampai tahun 2025 ini, itu akan selalu ada orang fasik. Dimanapun, orang fasik itu selalu ada. Tugas mereka merazia, tugas mereka memeriksa tempat izin berdirinya gereja atau izin jalannya ibadah, Bapak Ibu. Di saat kita lakukan ibadah, apakah ada izin atau tidak? Di saat kita bangun gereja, ada izin atau tidak? Ini tugas mereka untuk merazia. Ya, dan ini Bapak Ibu, sifat orang fasik. Mereka merasa dirinya benar. Merasa dirinya tidak bersalah. Merasa dirinya ahli surga, padahal ditetapkan masuk neraka. Ya, merasa ahli surga, padahal ditetapkan masuk neraka. Maka kita Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Artinya Bapak Ibu, dari zaman ke zaman sampai tahun 2025 ini, orang fasik itu selalu ada. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dari mana kita melihat Bang Pendi? Dari tutur katanya, dari tingkah lakunya. Maka Alkitab mengatakan, kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya dan engkau akan mengenal mereka dari buahnya, Bapak Ibu. Buah yang baik pasti berasal dari pohon yang baik dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ajaran yang baik akan menghasilkan orang-orang yang berkarakter, Bapak Ibu. Orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang beradab, bukan orang-orang yang barbar. Bukan orang-orang yang sembarangan menyebut nama Tuhan dengan tujuan dan maksud untuk membubarkan ibadah orang lain. Ini adalah sangat memalukan dan sangat memuakkan, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu? Kita bawa dalam doa. Supaya terjadi pertobatan di bangsa dan negara ini. Supaya orang kembali kepada Tuhan. Berbalik dari jalannya yang jahat dan mereka kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan lagi orang menyembah ilah bangsa-bangsa, karena Alkitab mengatakan ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Seseorang yang menyembah ilah bangsa-bangsa, seseorang yang menyembah Tuhan bangsa-bangsa, Bapak Ibu, maka orang itu akan kepalanya itu, otaknya itu Bapak Ibu, pikirannya itu Bapak Ibu beku, ya, tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat. Barbar, kelakuannya itu jahat, tutur katanya itu lason hara. Di mulut yang sama mereka akan mengucapkan nama Tuhan dan di mulut yang sama mereka akan menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, Bapak Ibu. Ini adalah sangat keji sekali di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan di mulut yang sama keluar kutuk dan berkat. Di mulut yang sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Di mulut yang sama kita menghina, mengumpat, mencaci maki, mengolok-ngolok, sumpah serapah. Ini tidak boleh kalau orang beriman. Tapi kalau orang fasik, Bapak Ibu, mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka bagaimana bisa mengganggu ibadah orang lain. Ini tugas orang fasik. Dan mereka, Bapak Ibu, tidak merazia tempat-tempat maksiat. Harusnya mereka razia, buat sweeping terhadap tempat remang-remang, tempat maksiat, tempat orang di mana melakukan kejahatan. Ini yang harus dilakukan. Bukan datang ke tempat orang beribadah, minta surat izinnya, mengganggu orang beribadah, melarang orang beribadah. Ini adalah orang fasik. Orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan saya bisa katakan ini orang yang tidak beragama. Ya, orang yang tidak beragama. Tapi Bang Pendi, agama mereka kita ketahui. Sekalipun kita ketahui agama mereka, ini orang yang tidak mengenal agama. Dan mereka itu tidak mengenal kasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya Alkitab mengatakan sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya, saudaraku. Nah, itu video Bapak Ibu. Lokasinya pos pelayanan HKBP Grand Cikarang Village, Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Diintimidasi, ditolak dan dilarang saat mau beribadah. Kabarnya, saudaraku, ada juga jemaat yang mengalami
kekerasan. Tolong Bapak Ibu viralkan video ini. Jangan laporkan ke pihak yang berwajib, jangan laporkan ke pemerintah. Viralkan sampai surga melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara ini. Ya, viralkan. Jangan laporkan. Sedikit-sedikit laporkan, viralkan. Sampai dunia melihat, sampai surga melihat, sampai neraka bila perlu melihat apa yang terjadi di Konoha ini yang selalu melarang orang yang beribadah. Orang beribadah memuji Tuhan, orang datang beribadah menyembah Tuhan, orang datang beribadah memuliakan, membesarkan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Orang datang beribadah mendengarkan firman Tuhan, orang datang beribadah berkumpul dengan saudara seiman selesai beribadah. Ini kalian ganggu, ya, kalian larang, bahkan kalian teriak nama Tuhan sambil melakukan kekerasan. Nah, oke Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan bagaimana kelanjutan video yang sangat biadab ini, saudaraku. Mari kita lihat sama-sama. Ini negara kita bersama ya Bapak ya. Ini negara kita bersama. Barang, barang ada. Negara kita bersama. Bapak. Ini Indonesia kita Bapak. Sama saya. Bapak ya. Untuk beribadah kita tidak ada zona. Untuk kita beribadah doang. Ya Bapak ya. Kita beribadah. Beribadah doang. Tidak ada yang lain. Mau berdoa kita. Karena ini mau Natal. Mau berdoa. Kita mau beribadah. Tidak melarang kita. Apa? Mau berdoa. Ibadah tidak ada. Ini. Allahu Akbar. Apa cara itu? Allahu Akbar. Jangan itu. Jangan itu. Jangan ganggu Pak. Kalau mau ibadah Pak, jangan kayak gitu. Sama-sama lah Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ada kekerasan, jangan ada kekerasan. Jangan ada kekerasan. Ketabahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah diam. Jangan. Kenapa itu? Ibu ngapain pegang saya? Kami anggap ibadah. Kami mau beribadah. Baik, tahan emosi. Tahan. Ya. Tahan emosi, tahan. Gak boleh. Bapak aparat tolong. Bapak aparat tolong. Udah. Tahan. Bapak aparat tolong ya. Aparat tolong sama-sama. Tidak ada yang dilarang beribadah. Ayo. Beribadah. Dek, pelan-pelan. Udah. Apa, bro? Punya anak nih kau. Masa sama anak-anak kamu seperti itu? Udah, Pak. Ya anak-anak cewek lu Pak. Ayo, ibadah yuk. Mana temannya?
Baju kuning. Dan. Udah. Ini udah. Tahan. Tahan. Ayo. Udah. Kalian bantangan! Saya dipukul! Udah. Tahan. Gimana? Kan begini. Hehehe. Tuhan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ibu sabar. Allah Akbar, Allah Akbar. Udah, Pak. Ini baru bagus dong. Siapa yang kena tonjok? Baru bagus dong tadi kalau pukul dia. Yang bisa masuk aja dulu. Iya Pak. Ini suruh pada masuk rumah nih. Ayo dong. Ayo masuk yuk. Ini yang ada izin. Ayo, Bu. Udah lah. Ibadah di kampung ada yang ngapain? Rame lagi. Bu, Ibu. Masuk. Allahu Akbar, Allah dia malah. Ayo. Lagi bisa masuk dulu. Ibu. Masalah, bro. Udah nggak boleh ditayang. Iya. Siap ya. Ini sonor ibu. Salam saudara-saudara, baru saja kita tonton tadi videonya. Lagi-lagi kelompok-kelompok intoleran. Mereka melakukan aksinya kembali. Kita bisa melihat tadi di video tersebut, ada beberapa bapak-bapak berpeci dan juga ibu-ibu yang berpakai jilbab. Dan ini jelas mereka adalah kelompok-kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama mereka, ya tentunya adalah agama Islam, ya teman-teman. Bagaimana mereka berseru meneriakkan Allah mereka dengan cara menghadang, mengganggu orang Kristen beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Ini mengerikan. Sampai-sampai kita melihat pihak kepolisian yang ada di sana, mereka seolah-olah tidak bisa berkutik akan hal tersebut, ya teman-teman. Dan kita tidak usah heran, itulah yang terjadi di negeri ini. Tapi ya dalam hal ini, ya apapun agama kita, ya apapun suku ras kita harus melawan kelompok-kelompok intoleran ini, ya. Karena mereka itu bukanlah Indonesia. Ya, kita harus ingat bahwa Indonesia berdiri. Indonesia bukanlah negara agama, tapi Indonesia adalah negara Pancasila, ya teman-teman. Dan kita harus sadar akan hal itu. Ya. Dan di negara ini, ya, kita diberi hak, diberi kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berharap Bapak Prabowo, Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden menindak tegas pelaku-pelaku intoleran ini, supaya ke depannya tidak ada lagi kelompok-kelompok yang berani berlaku radikal, karena ini sangat berbahaya. Hal ini bukan hanya akan terjadi bagi orang Kristen, tapi ini juga akan terjadi bagi semua agama-agama yang ada di Indonesia ini. Karena itu sekali lagi saya mengajak kita, apapun agama kita, apapun ras, suku kita harus lawan kelompok-kelompok intoleran ini. Jangan Anda berpikir bahwa mereka ini adalah teman Anda. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang berpikir mereka itu kan satu agama dengan kami. Mereka harus kita lawan, ya, tidak boleh dibiarkan. Karena inilah pekerjaan iblis.
Dan pekerjaan iblis itu tidak boleh dan tidak bisa kita biarkan bertahan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, padahal kita sudah dengar tadi bahwa orang-orang Kristen, ya jemaat HKBP, ini kejadiannya di Bekasi ya. Mereka kan mau beribadah, mereka mau berdoa. Ada apa? Kenapa mereka mau mengganggu? Ya, padahal mereka orang Kristen tidak pernah mengganggu mereka. Ya, apalagi kalau orang Kristen beribadah kan, ya tidak pakai suara yang kuat-kuat, ya biasa saja. Ya, boleh Anda meyakini imanmu, boleh Anda percaya sepenuhnya kepada imanmu, tanpa engkau mengganggu agama orang lain. Itu yang benar. Ya, kita harus sadar di negara ini kebebasan itu bukan hanya bagi satu agama, tapi bagi seluruh agama, termasuk Kristen, termasuk itu Buddha dan lain-lain sebagainya. Ya, karena ini tidak boleh dibiarkan. Ya, karena kita sudah melihat terus kejadian tahun ini di Cidahu, di Padang Serai, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan terjadi lagi baru-baru ini, inilah kita lihat tadi di Bekasi. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka akan berlanjut lagi ke depan. Tapi kalau ditindak tegas, maka ke depannya tidak akan berani lagi muncul. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, kami memohon kepada pihak yang berwajib, kepada Bapak Prabowo, Bapak Gibran, agar menindak tegas ya siapa dalang di balik ini semua. Ya. Karena seperti yang pernah disampaikan oleh seorang panglima ya yang berasal dari Kalimantan. Beliau mengatakan sepanjang ya pemimpin, tokoh atau dalang di balik ini semua tidak ditangkoi, maka ini tidak akan pernah berhenti, akan terus berjalan. Akan terus orang Kristen mengalami persekusi, orang Kristen mengalami gangguan, untuk beribadah saja mereka sulit. Ya, teman-teman, saya mengajak kita banyaklah berdoa, karena ini adalah pekerjaan iblis, dan kita melihat dari hari ini orang Kristen, gereja itu yang menjadi sasaran iblis. Kita berdoa, kita berani, kita bertindak. Kiranya video ini teman-teman dimanapun kita berada boleh memberikan bagi kita informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.